Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di part ini aku akan membahas olahraga apa sih yang paling efektif untuk menurunkan berat badan atau untuk weight loss. So without further ado, let's get into it. Dari 5 orang yang aku tanyain waktu mereka tuh lagi diet, menurut kalian apa sih olahraga yang efektif untuk menurunkan berat badan? 4 orang ini bilang ada yang zumba, ada yang bilang muay thai, ada yang bilang kalau menurut aku sih senam dan aerobik, dan cuman satu ternyata yang bilang kalau fitness itu yang paling efektif untuk membakar lemak. Nah, dari penelitianku, menurutku 4 orang yang mereka bilang kardio tadi paling efektif buat bakar lemak itu sama persis kayak pengalamanku dulu waktu aku diet. Awal-awal diet, aku menganggap kalau semakin banyak keringat yang keluar dan semakin tubuhku ini panas, berarti lemak yang terbakar itu semakin banyak dong. Nah, itu pemikiranku dan memang sih waktu itu berat badanku turun banyak. Tapi kalian tahu, naiknya juga cepet banget. Akhirnya aku compare nih olahragaku sama olahraganya dia. Ternyata olahraganya dia itu lebih banyak angkat beban, dia lebih fokus ke angkat beban. Sedangkan aku lebih banyak ke lari alias kardio. Nah, berarti di sini aku menyimpulkan kalau olahraga yang selama ini aku lakukan itu nggak efektif. Akhirnya aku berusaha mendalaminya lebih lagi dan aku menemukan penelitian kalau sebenarnya olahraga yang paling efektif untuk menurunkan berat badan yaitu angkat beban. Nggak ambil pusing deh. Akhirnya aku mengganti olahragaku yang terlalu banyak kardio itu dengan ke full angkat beban. Dan ternyata hasilnya memang wow. Dan beneran deh, sejak aku angkat beban, berat badanku tuh jadi mulai stabil. Dan setelah aku belajar lebih lanjut lagi, ternyata waktu kita selesai angkat beban, tubuh kita itu masih melakukan pembakaran kalori sampai 38 jam. Bahkan waktu kita duduk atau nggak ngapa-ngapain atau bahkan cuma istirahat, tubuh ini tetap melakukan pembakaran kalori yang lebih banyak daripada kalian cuma kardio. Memang sih kalau di compare sama kardio ya, kardio itu bakar kalori lebih banyak waktu dilakukan saat itu juga. Tapi setelahnya angkat beban itu masih tetap membakar kalori yang lebih banyak. Selain itu, kalau kita lagi diet itu kita tuh berusaha untuk membangun otot, karena dengan adanya otot, semakin banyak otot yang kita punya, pembakaran kalori itu akan semakin tinggi, metabolisme kita juga semakin tinggi. Sedangkan kalau kita kebanyakan kardio, muscle kita itu akan ikutan loss. Ya paling nggak at least kita mau maintain lah muscle kita ini supaya jangan sampai loss. Karena waktu kita diet, yang kita pengen buang kan lemak, bukan otot. Nah, otot ini penting banget buat berat badan kalian supaya berat badan kalian itu lebih stabil. Selain itu, dengan angkat beban, kita tuh punya manfaat yang banyak banget. Kepadatan tulang kita bisa bertambah. Kadang orang kan mikir, kalau aku angkat beban, aku takut cedera nih. Kan katanya nggak bagus buat tulang, siapa bilang? Nah, menurut penelitian, justru dengan kalian angkat beban ini bisa menjaga kita supaya kita nggak gampang osteoporosis. Terus bisa bentuk tubuh, bisa kasih tone muscle di tubuh kita. Sedangkan kardio kalian cuma sekedar kurus, badannya bergelambir tanpa ada tone di body kalian. Sedangkan dengan angkat beban itu bisa shape body kalian kelihatan bentuknya. Dan buat kalian para cewek, biasanya kan takut nih kalau mulai angkat beban. Aku udah pernah jelasin di Instagram sebelumnya bahwa cewek itu nggak bisa jadi bulky karena angkat beban. Kenapa? Karena hormon testosteron cowok ini 12 dibanding 1 dibandingkan dengan cewek. Jadi mau kalian angkat berat beban seberat apapun, kalian nggak mungkin jadi bulky deh, dijamin. Nah, cowok aja kalian lihat, mereka yang udah tahunan angkat beban, mereka pengen gedein otot itu nggak gampang. Apalagi kita cewek yang hormon testosteron kita itu rendah. Jadi kalian nggak mungkin jadi gede karena angkat beban, dan kalian nggak usah takut dengan beban yang berat. Justru semakin berat beban yang kalian angkat, tubuh kalian akan terlihat lebih seksi, padat, dan kencang. Oke deh, aku akan jelasin teknisnya buat kalian yang ingin memulai angkat beban.
Nah, kalian kalau mau angkat beban ini buat pemula bisa lakukan 3 kali seminggu dulu aja dengan full body workout. Jadi kalian 5-10 menit itu bisa pemanasan di treadmill, jogging. Tujuannya supaya kita nggak cedera dan suhu tubuh ini udah kerasa panas atau meningkat. Mulai deh kalian latihan beban 40 menit aja itu udah efektif kalau kalian latihannya itu serius dan fokus ke angkat beban. Jadi nggak main HP dulu, nggak sambil scrolling HP. Kalian latihan sungguh-sungguh 40 menit ini udah sangat maksimal. Tapi kalian juga harus memperhatikan rest di antara set. Jadi waktu kalian angkat beban, habis itu kan istirahat. Semakin berat beban yang kalian angkat, restnya itu kita butuh semakin banyak. Ya kurang lebih 2 menit lah. Tapi semakin repetisinya semakin tinggi atau semakin ringan beban yang kalian angkat, rest selama 1 menit itu udah cukup. Setelah 40 menit selesai latihan beban, kalian bisa cooling down dan stretching lagi. Semakin bertambah usia kita, metabolisme kita tuh juga makin turun. Makanya kalian tahu nggak, waktu masih umur belasan nih, buat kalian yang umur belasan, kita tuh nggak gampang gendut. Tapi kalau sudah menginjak usia 20-an, mulai 25 ke atas, metabolisme itu mulai turun. Bahkan dengan porsi makan yang sama, kalian itu bisa lebih cepat gendut. Makanya ada orang bilang, kok aku makin lama makin gendut ya? Padahal yang aku makan juga sama. Makanya juga nggak tambah banyak. Apalagi kalau tambah banyak, pasti tubuh lebih gampang banget buat menumpuk lemak. Nah, supaya kalian metabolisnya bisa terjaga atau meningkatkan metabolisme, yaitu tadi kalian mesti angkat beban supaya muscle kalian itu tetap maintain. Dengan kalian punya otot, pembakaran kalori maksimal, diet juga lebih mudah. Dan jangan kebalik ya, jangan kalian cardio dulu baru angkat beban. Tapi kalian angkat beban dulu 40-45 menit, habis itu baru kalian bisa cardio. Dan buat kalian yang benar-benar pengen cardio, kalian bisa lakukan 2-3 kali seminggu aja, itu udah cukup banget. 15-20 menit aja. Dan gak usah berlebihan. Kalau berlebihan ya itu tadi, muscle kalian pasti ikut turun. Tapi buat kalian nih yang hobi cardio itu kan banyak macamnya. Ada yang hobi basket, hobi volley, ada yang suka muay thai, ada yang suka ikut kelas-kelas zumba, aerobik. Nah itu kalian bebas sih, kalian boleh tetap melakukan apa yang kalian suka karena kalian hobi melakukannya. Jadi maksud saya itu jangan kalian cardio karena kalian terpaksa punya pikiran kalau aku harus cardio supaya aku kurus, aku pengen diet dan menurunkan berat badanku, jadi aku masih fokus cardio supaya aku kurus. Dan nanti kalau aku udah kecil, udah beratku udah turun nih, baru aku angkat beban. Nah pemikiran yang kayak gitu tuh mesti kalian buang. Jadi cardio ini supaya kalian sehat dan hanya membantu buang kalori. Tapi jika tujuan kalian fat loss, olahraga yang benar-benar paling efektif itu adalah angkat beban. Trust me. Thank you for watching part 3. Dan buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2, kalian wajib banget nonton. Karena dari part 1 sampai part 3 ini semuanya nyambung. Di part 1 aku jelasin tentang mindset yang benar waktu kalian diet. Jadi sebelum kalian mulai diet, mindset kalian tuh harus betul dulu. Dan di part 2 aku jelaskan tentang pola-pola diet, waktu kalian diet itu makannya apa dan sebagainya. Dan di part 3 tadi yaitu tentang olahraga yang efektif untuk fat loss. Oke, thank you for watching. Buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Dan buat kalian yang punya pertanyaan atau mau komen-komen, silahkan tulis komen kalian di bawah dan aku akan menjawabnya. Dan see you in next video, bye.